Assalamualaikum adik-adik. Nah, adik-adik gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, untuk kali ini adik-adik harus tetap menjaga kesehatan ya. Karena kan situasi dan kondisi saat ini kita masih dihadapkan dengan virus. Untuk itu, adik-adik yang lagi belajar di rumah tetap jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, rajin olahraga, dan tentunya harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah mencuci tangan. Iya betul, mencuci tangan. Nah, untuk kali ini, adik-adik ngapain sih berkumpul di sini? Kira-kira adik-adik semua ada yang tahu nggak? Adik-adik tujuannya berkumpul di sini itu untuk apa? Nah, untuk saat ini, kakak akan menyampaikan beberapa materi. Ya, sebenarnya bukan materi sih. Kita di sini cenderung ke sharing-sharing aja sih buat adik-adik semua. Untuk itu, sebelumnya, apakah di sini adik-adik udah kenal sama kakak? Pasti belum kan? Nah, adik-adik, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak bernama Kak Nurjana. Kakak berasal dari KSR PMI Unit IAIN Kudus. Untuk adik-adik semua, pasti udah gak asing kan dengan KSR PMI Unit IAIN Kudus? Pasti udah gak asing dong. Untuk itu, di sini kakak akan menyampaikan materi yaitu PRS. Apa sih itu PRS, Kak? Aku belum tahu loh, Kak. Oh iya, Kak, aku udah tahu. Mungkin beberapa adik-adik udah ada yang tahu, tapi beberapa juga ada yang belum tahu kan? Nah, di sini kita akan belajar bareng, sharing bareng, dan tentunya pasti ada tanya jawab dong. Untuk itu, sebelumnya adik-adik harus mematuhi sedikit kontrak belajar dari kakak ya. Gak susah-susah kok kontrak belajarnya. Yang penting adik-adik selalu memperhatikan apa yang kakak ucapkan dan apa yang kakak terangkan. Seperti itu. Oke adik-adik? Sip! Oke adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi PMR yaitu PRS. Apa sih kak PRS? Kemarin kan sudah. PRS adalah Pendidikan Remaja Sebaya. Untuk itu, kakak di sini akan memfokuskan materi yang akan kakak sampaikan untuk sharing ke teman-teman, yaitu kesehatan reproduksi manusia dan bagaimana cara menjaganya, kemudian gimana sih cara kita agar terhindar dari pergaulan bebas. Untuk itu, adik-adik, di sini kakak mau tanya nih, adik-adik semua udah pada balik kan? Pasti udah dong. Kan yang perempuan sudah mengalami menstruasi, yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Betul sekali, karena adik-adik di sini kan sudah usia remaja nih. Usianya kan 15 tahun ke atas. Pasti adik-adik udah pernah mengalami dong yang namanya kalau perempuan ya menstruasi, kalau yang laki-laki ya mimpi basah. Untuk itu, sangat wajib dan diperlukan sekali untuk kita di usia remaja mempelajari tentang kesehatan reproduksi manusia dan cara agar terhindar dari pergaulan bebas. Betul sekali. Untuk itu, di sini kakak akan mengawali. Nah, untuk gender manusia sendiri itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah laki-laki dan yang kedua adalah perempuan. Untuk gender, masing-masing gender tersebut mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri lah adik-adik. Kalau perempuan ini identik dengan perasaan yang lembut, identik dengan apa-apa itu harus dipikirkan dengan menggunakan perasaan, seperti itu. Nah, keistimewaan perempuan ini, perempuan bisa mengandung dan melahirkan. Untuk yang selanjutnya yaitu laki-laki. Laki-laki ini biasanya berpikiran menggunakan logika atau menggunakan pikiran murni dari dirinya sendiri. Kemudian laki-laki ini biasanya bersifat kuat dan tegas. Nah, untuk masing-masing gender ini ada sih kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Salah satunya adalah ketika masing-masing dari ini yang namanya pubertas. Apa sih Kak yang namanya pubertas? Pubertas itu masa di mana seseorang atau diri manusia mencapai untuk bisa melakukan dan perkembangan reproduksinya itu sudah bisa dimulai.
Maksudnya di sini adalah masa-masa pubertas ditandai dengan ketika perempuan ya menstruasi, kemudian ketika laki-laki ya mimpi basah. Artinya, ketika kita sudah melewati masa pubertas atau balik, sistem reproduksi yang kita punya itu sudah bisa memulai bekerja dengan maksimal. Seperti itu adik-adik. Lalu selanjutnya, bagaimana sih Kak cara menjaga kesehatan reproduksi supaya kita itu tetap sehat, tetap bisa menjaga diri kita agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan? Pasti bisa dong. Salah satunya adalah menjaga kesehatan diri sendiri. Bagaimana sih Kak caranya? Caranya adalah kita selalu menjaga kesehatan untuk diri kita sendiri, yaitu mandi. Rajin mandi, nyatanya menurut penelitian juga bisa untuk dikategorikan menjaga kesehatan tubuh. Nah, selain menjaga kesehatan tubuh kita dari luar, tentunya kita harus juga menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Salah satunya adalah makan makanan yang bergizi untuk kesehatan reproduksi kita. Seperti itu adik-adik. Caranya adalah kita harus menyeimbangkan porsi makan yang kita makan, supaya porsi makan yang kita makan tersebut akan bekerja optimal dengan sistem reproduksi yang kita punya. Kemudian, apa sih Kak pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Sangat penting dong adik-adik, karena manusia kan ditugaskan untuk salah satunya memperbanyak keturunan, yaitu salah satunya adalah menjaga kesehatan reproduksi. Untuk itu, untuk teman-teman semua dan adik-adik sangat wajib dan juga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kakak akan menjelaskan dan adik-adik sangat wajib dan juga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kakak akan menjelaskan. Reproduksi manusia kan terdiri dari dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan, itu identik dengan alat kelamin yang bernama vagina, ya kan? Untuk yang laki-laki, identik dengan alat kelamin yang bernama penis. Seperti itu adik-adik. Kemudian, untuk yang selanjutnya, yaitu apa sih Kak yang kita bisa lakukan agar kita terhindar dari pergaulan bebas? Nah, pergaulan bebas artinya bebas di sini, pergaulan adik-adik itu sangat tidak terbatas. Artinya ya bebas. Artinya di sini karena kita membahas tentang pergaulan bebas dan sistem reproduksi, maka yang dinamakan pergaulan bebas adalah cara kita berteman dan bersosialisasi itu dengan bebas. Nah, untuk dampak negatif sendiri itu sangat banyak adik-adik dan hampir tidak ada dampak positifnya. Karena untuk pergaulan bebas itu sendiri itu memang untuk dampak negatifnya itu sangat banyak. Salah satunya adalah kehamilan dini. Apa sih Kak itu kehamilan dini? Nah, untuk adik-adik semua, pastikan adik-adik sudah pernah nih mempelajari untuk kita bisa bergaul dengan sesama teman, teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mengarahkan kita untuk berkegiatan yang positif. Jadi, adik-adik ketika berada di suatu perkumpulan, adik-adik harus pandai-pandai menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas ini bisa menyebabkan IMS. Apakah itu IMS? Adik-adik belum tahu ya? Nah, IMS itu adalah infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual ini identik dengan penyakit yang disebabkan oleh semua dan adik-adik sangat wajib dan juga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kakak akan menjelaskan. Reproduksi manusia kan terdiri dari dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan, itu identik dengan alat kelamin yang bernama vagina, ya kan? Untuk yang laki-laki, identik dengan alat kelamin yang bernama penis. Seperti itu adik-adik. Kemudian, untuk yang selanjutnya, yaitu apa sih Kak yang kita bisa lakukan agar kita terhindar dari pergaulan bebas? Nah, pergaulan bebas artinya bebas di sini, pergaulan adik-adik itu sangat tidak terbatas. Artinya ya bebas. Artinya di sini
karena kita membahas tentang pergaulan bebas dan sistem reproduksi, maka yang dinamakan pergaulan bebas adalah cara kita berteman dan bersosialisasi itu dengan bebas. Nah, untuk dampak negatif sendiri itu sangat banyak adik-adik dan hampir tidak ada dampak positifnya. Karena untuk pergaulan bebas itu sendiri itu memang untuk dampak negatifnya itu sangat banyak. Salah satunya adalah kehamilan dini. Apa sih Kak itu kehamilan dini? Nah, untuk adik-adik semua, pastikan adik-adik sudah pernah nih mempelajari untuk kita bisa bergaul dengan sesama teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mengarahkan kita untuk berkegiatan yang positif. Jadi, adik-adik ketika berada di suatu perkumpulan, adik-adik harus pandai-pandai menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas ini bisa menyebabkan IMS. Apakah itu IMS? Adik-adik belum tahu ya? Nah, IMS itu adalah infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual ini identik dengan penyakit yang disebabkan oleh tidak berfungsinya atau melemahnya sistem reproduksi pada manusia. Salah satu IMS yang sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kematian adalah HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang mengganggu kesehatan manusia, yaitu menyerang sistem kekebalan tubuh dalam manusia. Nah, HIV/AIDS ini penyebabnya adalah salah satunya yang paling banyak terjadi adalah dengan berhubungan dengan sesama jenis atau lawan jenis yang mengalami hubungan, yaitu bisa menyebabkan HIV/AIDS seperti itu adik-adik. Nah, biasanya ini tidak menggunakan pelindung, yaitu berupa kondom, ya kan? Nah, untuk itu kita selaku anak PMR atau yang berkecimpung di dalam dunia kerelawanan, kita harus pandai pada diri membentengi diri sendiri. Oke adik-adik, demikianlah sharing-sharing yang telah kakak sampaikan. Semoga adik-adik semua bisa mengambil hikmah ya dari materi yang telah kakak sampaikan. Dan intinya, adik-adik di masa sekarang ini harus tetap selalu menjaga kesehatan ya. Dan tetap menjaga pergaulan, jangan sampai adik-adik masa depannya itu terganggu karena pergaulan yang salah. Terima kasih, demikianlah dari kakak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.